Ini keperluannya apa? Ini untuk mengambil duit yang kan sudah meninggal apa namanya? Nggih. Sudah meninggal. Jadi kan duit anak diambil duit sidin kayak apa prosedurnya? Duit setoran. Oh gitu. Nggih, memang ada posnya gitu. Nggih, makanya bisa telepon dulu kadang-kadang ngerti kan kayak apa prosedurnya. Nggih. Sudah lama Bu meninggalnya? Sudah 100 hari. Oh, 100 hari lah. Berarti. Iya. Ini ibunya kah? Nggih. Oh, yang meninggal ibunya. Jadi gini Bu, yang sebelumnya kan kita sampaikan atas nama keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut, kita sampaikan turut bela sungkawa dengan telah meninggalnya salah satu pendaftar haji kita. Ya, kita doakan bersama semoga ditempatkan di tempat yang mulia dan keluarga yang ditinggalkan selalu diberi bimbingan untuk sabar, syukur dan menjalani kehidupan dengan yang lebih baik. Adapun untuk persyaratan yang namanya pembatalan yang dilakukan oleh ahli waris itu memang ada beberapa hal. Ahli warisnya ada berapa Bu? Anak sidin ada 5. Tapi kan yang nikah ke keluarga tinggal 1 orang aja nih Pak. Nggih, secara bersama Bu ya. Jadi ahli waris ada 5 ya, anak 5 ya. Jadi ahli warisnya ada anak. Kalau istri, suami? Ada. Suami ibu masih? Oh, ada. Nah, berarti 6. Ahli warisnya ada 6. Nah, kira-kira dari 6 ini siapa yang menjalankan, yang mendapat kuasa ini untuk mengurusi sampean? Oke. Sampean yang atas nama? Wardah. Jadi gini, ini karena ada nanti format yang harus diisi gitu kan, supaya lebih mudah. Nah, di sini ada surat kuasa. Surat kuasa ahli waris ini adalah yang merupakan satu keputusan dalam rapat keluarga kalaunya ibu yang akan mengurusi hal ini ya. Jadi di sini ada beberapa contoh. Ini ada contoh surat kuasa. Kebetulan yang sauda ahli warisnya itu agak banyak. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah data si almarhum. Di sini datanya almarhum, di sini namanya. Terus ini adalah data sampean. Ini adalah data sampean. Kami sebagai ahli waris almarhum Arbiah binti Dumai, ini contoh ya, memberikan kuasa untuk pengurusan pembatalan dan pengembalian tabungan haji kepada, nah ini nama sampean, data sampean. Demikian surat kuasa ini kami buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sadar tanpa unsur paksaan dari manapun. Dibuat di wilayah sampean. Nah, penerima kuasanya sampean bermaterai 10.000 ya. Kalau ini kan contoh. Pemberi kuasa 1 orang 1 materai tanda tangannya. 1, 2, 3, 4. Nggak cukup, di lembar berikutnya ada 6 ya. Nah, ada 6 tadi. Jadi yang tanda tangan di pemberi kuasa itu cuma 5. Kan sampai nggak masuk di pemberi karena sudah sebagai penerima. Oke, sampai di sini dipahami. Nah, di sini pojok kanan bawah tanda tangan kepala desa dan yang di sebelah kiri adalah camat. Ya, oke, 1 ya, paham ya untuk surat kuasa ya, sudah ya. Ini surat tanggung jawab mutlak, ini gampang aja. Ini isinya adalah data sampean. Yang paling sering salah itu di sini antara pemberi dan penerima. Jadi yang kami sampaikan tadi adalah yang paling sulitnya itu ya. Jadi yang pertama nanti ibu membuat surat permohonan. Nah, ini contohnya nanti kita kasih. Contoh ini adalah data ibu sampean sebagai penerima kuasa. Nah, terus ini adalah data almarhum. Nah, ini tanda tangan di atas materai 10.000. Terus yang kedua surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh lurah atau capil atau rumah sakit. Nah, ada. Bisa kita lihat ya sambil, atau rumah sakit ini. Oke. Nah, ini berarti sudah ada surat keterangan kematiannya. Terus yang ketiga surat keterangan waris bermaterai 10.000 yang dikeluarkan oleh lurah atau kepala desa.
dan diketahui oleh camat. Nah, yang membuat surat keterangan waris ini adalah kepala desa. Beda dengan surat kuasa. Kalau surat kuasa itu yang membuat berdasarkan rembuk sampean sekeluarga. Kalau surat keterangan waris adalah kepala desa yang juga menerangkan kalau ahli warisnya ada 6 tadi. Jadi semuanya, semua ahli waris yang ada termasuk saudara sampean dan bapak sampean. Itu ada contohnya ya, Pak? Nah, ini masing-masing desa punya sendiri-sendiri, Bu. Kalau RC-nya kami ketik dulu, jadi kepala desa kan tinggal tanda tangan. Kami rasa kada nyamannya nanti desa tersinggung. Nggih. Cepat tuh Pak kayak Iya. gitu. Cuma kita nggak berani itu masalahnya urusan di pemerintah desa masing-masing. Jadi formatnya beda-beda antara desa ini itu beda-beda. Nggih. Itu. Terus yang berikutnya adalah surat keterangan kuasa tadi ya yang kami tunjukkan di awal tadi. Yang berikutnya adalah surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang juga sudah kami sampaikan tadi yang isinya yang data isinya data sampean tadi. Terus yang berikutnya juga asli aplikasi. Nah, ini persyaratan yang ada di lembar di berkas pendaftaran. Nah, ini kita lihat dulu lah. Bukti setoran awal. Nah, ini namanya bukti setoran awal. Ini pendaftar tahun 2014. Selama ini sudah ada koordinasi ke bank belum sampean? Belum ya. Jadi nanti enaknya sampean itu bikin dua-dua persyaratan itu yang surat keterangan kuasa waris itu bikin 2. Cuma asli ya. Keduanya kadang-kadang dari bank itu minta. Cuma kalau di dalam pembatalan ini sampean bukanya itu di Bank Mandiri Syariah untuk rekening sampean. Ke pengembaliannya. Rekening untuk menerima pengembalian uang. Terima pengembalian uang. Sekalian gimana? Belum ya sebagai bentuk persyaratan, kelengkapan persyaratannya. Jadi menyerahkan ke sini, buka dulu nanti baru dikesinikan untuk menyerahkan semua lengkapnya. Iya, ke situ. Iya nggih. Kalau sekarang kan berubah nama menjadi BSI. Kalau tempatnya nggak pindah, tetap di situ. Seandainya dilimpahkan, yang penerima pelimpahan akan berangkat di 2048. Untuk filenya nanti Ibu bisa ngambil di silaba itu ya. Di nomor silaba itu ambil file mentahnya ada Bu. Jadi tidak perlu ngetik sebanyak itu. Jadi tinggal ngisi ke nama-namanya aja, ahli warisnya dan lain sebagainya. Jadi ini persyaratan yang diperlukan Bu ya. Jadi file lainnya nanti bisa ambil di silaba itu. Nggih, sudah ulun susun, tinggal administrasi. Itu ngambil aja di silaba itu. Salahnya permohonan itu kan bisa ahli waris, bisa pendaftar yang mengambil. Jadi kalau itu yang untuk ahli waris. Nanti kalau kurang jelas ya, kalau mau konsultasi lanjutan pemeriksaannya karena jauh ya, supaya kesini langsung beres. Kalau sudah selesai misalnya minta tolong aja kita koreksi dulu, cuma kirim ke foto dulu ke WA ulun aja. Jadi nanti kalau sudah kita nyatakan bener Bu, antar aja gitu, berarti nggak perlu kembali lagi nanti daripada langsung ke sini. Di mana? Nanti ada prosedurnya tersendiri Bu untuk penyelesaian menutup bukunya kan. Kesini jadi yang Ibu lakukan itu adalah membatalkan porsinya. Nah, sejauh ini urusan kita hanyalah untuk pembatalan porsi, bukan untuk tutup buku tabungan di bank. Ini nanti ada urusannya sendiri sampai dengan bank. Nah, nggih, ada lagi urusannya. Nggih, sama-sama Bu. Nggih, monggo. Silakan aja, nggak apa-apa.